Ya. Gimana sih Kak sebenarnya caranya kita tuh supaya bisa memang fokusnya tuh ke skripsi, apapun yang tadi Kak Rara bilang bahwa apapun yang menjadi rintangan dan ujiannya, yang penting harus fokus ke Harus skripsi. fokus. Apa sih sebenarnya kuncinya? Kuncinya itu, karena kan di dalam hidup kita bukan banyak ya persoalan. Selain kuliah, kita punya juga keluarga, kita juga punya Betul. pertemanan, dan hal yang ya sudah kita dewasa ya kita tahulah ya untuk hal-hal kayak gitu. Itu pasti ada ujiannya pasti ada. Tapi yang dimana yang pertama kita tanamkan niat dan kalau misalnya niat baik itu pasti ada aja ujiannya. Kalau Allah mau angkat derajat seseorang itu pasti dikasih ujian dulu gitu. Kalau Sepakat. kita mau lulus kita harus dikasih ujian. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to podcast Besti. Be smart to be inspiring bersama saya Cahaya Nuryanti. Dan pada episode kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa, yaitu seorang wisudawan terbaik Universitas Hairun pada tahun 2023 kemarin. Ini dia Kak Humaira Deja Abdullah. Halo Kak, Halo. selamat datang di podcast Besti. Ya, terima kasih. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kakak apa Sehat kabar? ya? Alhamdulillah sehat juga, luar biasa Alhamdulillah. sekali ya. Nah, oke, kita akan banyak bahas soal perjalanan Kak Humaira gitu ya, sebagai wisudawan terbaik. Tapi di awal Sobat Besti juga penasaran nih, siapa sih sosok Kak Humaira ini? Jadi silahkan perkenalan diri dulu. Ya, terima kasih Kak Cahya. Ya, saya sapa Kak Cahya. Iya, Cahaya. Cahaya. Oh, Kak Cahaya. Oke. Terima kasih Kak Cahaya atas undangannya pada hari ini. Saya sangat senang bisa sharing bersama dengan Sobat Besti ya di sini. Kenalin nama saya Humayra Dejabula. Dia bisa disapa Rara. Saya merupakan kemarin baru sudah ya periode Desember tahun 2023. Wow, Kemarin. Ya, selamat. terima kasih. Kemarin saya di program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hairun. Oke, luar biasa sekali. Jadi wisudawan terbaik. Dan Alhamdulillah. kemarin Sobat Besti ya, ini sebagai informasi juga, Kak Humaira ini kita sapanya Karara aja ya. Iya, bisa Oke, Karara. Karara ini menjadi wisudawan terbaik dengan masa studi tercepat yaitu 3 tahun 0 bulan Iya, dengan IPK alhamdulillah. berapa Kak? Alhamdulillah kemarin IPK saya 3,97. Wow, luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya atas Terima kasih Kak pencapaiannya. saya. Nah, mungkin bukan hanya saya yang penasaran, tapi juga Sobat Besi semua penasaran. Apa sih sebenarnya rahasianya sehingga bisa menjadi wisudawan terbaik dengan masa studi tercepat seperti itu? Iya, Nah, jadi kita di awal akan bahas bagaimana sih sebenarnya perjalanan studinya Karara selama kuliah ini. iya. Dari awal ya? Ya, dari semester 1. Dari mulai masuk. Iya. Ya, jadi saya ini angkatan corona. Saya lulus Oke. SMA pada tahun 2020 pada saat itu. Yang dimana pada saat itu kan semestinya waktu itu mau diberlakukan ujian nasional dihapuskan rencananya di tahun 2021 Iya, ya. betul. Tapi karena COVID yang tiba-tiba, akhirnya sudah tidak lagi UN dan tiba-tiba kita langsung di rumah ya, apa Daring, ya. lockdown daring. Jadi setelah ujian sekolah dan setelah lulus, kemudian waktu itu corona, jadi waktu itu memang nggak bisa kemana-mana. Nah, waktu itu saya mendaftarkan ke Universitas Hairun dan saya memilih program studi pendidikan bahasa Inggris yang kemudian akan saya lanjutkan di Universitas Hairun ini. Dan pada saat itu full semester selama satu semester berarti 6 bulan ya. Ya, dari tahun 2020 akhir memasuki tahun 2021 itu benar-benar online Kak Cahaya. Benar-benar online, kita belajar cuma lewat Zoom aja. Jadi waktu itu maba ya, waktu saya masih maba, saya belum merasakan gimana sih rasanya kuliah di dalam kelas bertatap-tatapan langsung dengan dosen gitu. Ketemu sama teman-teman gitu. Palingan kita cuma lihat di Zoom aja. Itu mungkin sekilas perjalanan awal saya masuk di Unhair. Kemudian masuk di semester 2, 3 itu masih blended learning. Jadi blended learning itu sometimes online, sometimes offline gitu. Nah, jadi penyesuaiannya itu di akhir 2021 yang benar-benar kita tuh masuk kampusnya gitu loh. Gitu Oke, jadi awalnya. sebagai wisudawan terbaik
maksudnya itu adalah sebuah pencapaian yang tentu tidak instan gitu Iya, ya. benar. Nah, apakah Kak Rara tuh sebagai mahasiswa emang dari awal dari semester satu nih, walaupun kita online ya, kita sama lagi gitu ya. Oh iya, Ya, sangkatan ya. walaupun online, apakah dari awal tuh memang Kak Rara tuh merencanakan, jadi masa studi saya harus sekian tahun, ini yang mau saya capai gitu, Iya, sehingga kemudian itu menjadikan Kak Rara tuh punya tujuan dan terarah jalannya tuh seperti apa? iya, benar. Memang saya ini orangnya kadang, bukan kadang sih, berusaha untuk segala sesuatu yang saya memulai, yang akan saya laksanakan itu harus terplanning. Jadi Wow. setelah saya lulus dari SMA, saya telah memikirkan universitas mana yang ingin saya lanjutkan. Pada saat mau mendaftar aja, itu saya sudah cari di YouTube, saya searching sendiri, gimana sih uh, kita bisa planning biar kuliah itu ya katanya baru itu kumlat kumlat gitu kan, pengen Iya. pengen kumlat itu saya dari SMA saya sudah bisa nggak ya saya bisa jadi kumlat nantinya. Nah itu sebelum saya masuk ke kampus itu saya sudah nonton inspirasi di YouTube, sharing-sharing orang-orang yang bisa kita jadikan inspirasi lah gitu. Itu saya sudah planning jadi semester satu kan itu masih semester yang banyak banget, masih banyak mata kuliah ya. Iya Nah, betul. tapi kita juga masih punya kelonggaran waktu karena kita belum diperhadapkan dengan ujian mata kuliah tugas akhir ya dan lain sebagainya. Jadi saya mulai susun dari semester satu, pokoknya jangan sampai ada mata kuliah yang terlewatkan. Tapi sebisa mungkin juga saya tidak hanya belajar di dalam kelas saja, karena menurut saya belajar itu tidak hanya sebatas definisi pendidikan, maksudnya belajar formal yang belajar diajarkan oleh guru atau Atau dosen di dalam, dosen. dalam kelas, tapi saya bisa belajar dimanapun dan kapanpun itu, gitu. Wow, Dengan menarik. di sini juga saya belajar dengan Cahaya gitu, gimana bisa sharing cerita itu juga bagian dari belajar gitu. Jadi di dalam kelas dan setelah di luar itu saya coba untuk ikut kegiatan tapi memang harus selektif gitu karena kita harus punya time management juga yang baik seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Jadi memang sedari awal tuh udah di Iya, planning udah gitu di ya, planning, udah udah rencana. tertata Iya, gitu. Udah buat to do list apa yang mau saya iya, raih. to Dan do itu luar list. biasa sekali karena ini ya Sobat Besi tidak hanya unggul di akademiknya tapi juga di luar kampus non akademiknya juga luar biasa, Masya Allah Alhamdulillah. gitu ya. Saya juga sempat stalking ya apa aja pencapaian Karara dan luar biasa, Masya Allah. Dan kemarin juga kalau tidak salah sebagai mahasiswa berprestasi Unhair ya, di Iya, tahun tahun 2021 pada saat itu. wow. Waktu itu saya masih semester 3. Oh, luar biasa. Masih Ya, semester 3 tapi sudah punya pencapaian sebesar itu. Luar biasa ya. alhamdulillah. Semoga bisa menjadi inspirasi juga nih untuk Sobat Besti semuanya. Nah, dalam perjalanan kuliah ini Kak, tentu kan Iya, tidak mudah ya. benar sekali. Tentu banyak lika-likunya Benar. gitu ya. Kalau misalnya kita merencanakan sesuatu pasti ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan rencana. Iya benar, benar. Ya, ada nggak sih momen di mana Kak tuh merasa kayak sudah saya planning kan semuanya tapi beberapa nih tidak tercapai. Itu bagaimana caranya apa ya, recharging ulang energinya dan juga motivasinya dan juga gerakannya supaya bisa maju lagi tuh. Iya. Jadi kan di dalam hidup kita punya rencana. Dengan rencana itu kita bisa melakukan dengan aksi nyata dengan usaha. Namun kita hanya sebatas manusia yang penuh dengan usaha, tapi apa yang terjadi itu di luar dari kendali kita. Benar kan? Betul Nah, sekali. kita punya planning. Jadi misalnya kita sebagai anak muda atau misalnya mahasiswa, biasanya tuh kalau misalnya masuk semester baru atau misalnya tahun baru itu saya selalu tulis planning goals gitu. Oke, Planning goals. menarik. Jadi misalnya kemarin masuk tahun 2023 itu kan saya memasuki semester akhir ya. Nah, itu saya tulis sebelum pokoknya Desember nih, Desember 2022 masuk ke 2023, saya tulis 2023 goals gitu. Saya tulis di dalam satu tabel dan kemudian saya print kalau misalnya tulisan kurang enak dipandang ketika tulis tangan kita print out gitu kan, ketik di print out ada beberapa yang memang menjadi target jangka panjang dan juga jangka pendek gitu. Nah, yang bisa kita jadikan sebagai perubahan rutinitas kita, misalnya harus lebih rajin baca buku, harus tidur harus diatur, itu harus harus ditulis gitu. Kemudian juga target misalnya kita capai misalnya mau kuliah kegiatan perkuliahan misalnya di luar ke perkuliahan jam belajar adalah yang kita mau capai misalnya ikut lomba apa. Nah ada salah satu yang nggak kecapai pada saat itu. Oke. Nah waktu itu di tingkat nasional. Waktu itu di tahun 2023. Jadi kan setelah dari kegiatan waktu itu saya ikut putri kampus di Wow.
Unhair tahun 2022. Alhamdulillah waktu itu saya juara 2-nya yang putri. Nah, setelah itu kan kita diarahkan untuk lanjut ke nasional ya, Duta Pendidikan Nasional. Tapi di tahun yang sama juga pada saat itu saya punya planning untuk bisa menyelesaikan skripsi dengan cepat gitu lah. Berarti kan harus butuh ekstra. Nah, di situ prioritas kita menentukan pilihan. Menurut saya hidup adalah pilihan. Ketika kita memilih, kita harus siap dengan konsekuensinya. Dan kita sebagai manusia yang terbatas, pasti kita tidak akan bisa semuanya itu gitu loh. Kita pilih prioritas yang mana. Pada saat itu saya benar-benar kekeh untuk skripsi. Akhirnya yang duta yang harusnya berangkat di sekitaran Oktober, di mana itu juga lagi genjotnya banget skripsi, tidak saya capai pada saat itu. Nah, waktu itu saya pikir bahwa mungkin kalau di dalam Al-Quran itu, ya kalau misalnya agama Islam, Allah bilang di Quran Surah Al-Baqarah 216 kalau nggak salah, itu salah satu moto dalam skripsi saya juga. Sesuatu yang menurut kita baik itu belum tentu baik, dan sesuatu yang menurut kita itu nggak baik itu mungkin baik gitu, dan Allah lebih tahu, kita nggak tahu gitu, kita hanya bisa merencanakan. Jadi waktu itu kalau seandainya saya berangkat mungkin skripsi saya belum selesai gitu. Maksudnya Jadi saya fokusnya ke iya, situ. Jadi saya percaya kalau misalnya ada yang memang kita belum capai yang di yang satunya, mungkin ada lebih baik, ada hikmah di dalam situ, dan mungkin ada pencapaian lain yang kita maksudnya nggak expect gitu gitu. dan juga skala prioritas lagi-lagi gitu Iya, ya. Dan skala selalu harus prioritas. ada plan B. Plan B, Iya. ya benar sekali. Jadi karena memang kan ada banyak hal yang tidak bisa kita Iya kendalikan. Dan benar. saya juga sepakat dengan itu. Bisa jadi kita Benar. gagal dalam satu hal, Allah nanti buat kita berhasil dalam satu hal Hal yang lainnya. lain Dan ya. yang itu sudah karena dapatkan. Luar biasa, Masya Alhamdulillah. Allah. Nah, tadi kita bicara soal skala prioritas, soal buat goals di tiap Iya. tahunnya gitu. Boleh dong Kak di-share beberapa tips yang mungkin secara garis besar tuh poin-poin ini yang mungkin bisa menjadi referensi buat Sobat Besti untuk juga bisa diterapkan nih selama kuliah. Baik. Kalau saya kemarin ya pribadi waktu 2022 itu kan 2023 masuk di awal itu kan, kalau misalnya di awal tahun kan kita semester genap ya. Nah, semester 6. Kalau biasanya kan kita skripsinya semester 7, tapi saya mikirnya semester 6 gimana saya udah proposal gitu loh. Nah, karena dari SD, SMP, dari saya kecil lah saya mikirnya kalau misalnya orang jalan kaki kita harus lari, ibaratnya gitu. Ketika orang lari kita harus pakai sepeda, ketika orang udah pakai sepeda kita harus pakai motor. Jadi kalau biasa normalnya kita kontrak skripsi di semester 7, tapi kita harus lebih lebih dari itu gitu. Kita untuk diri kita ya, semester 6. Jadi pada saat di awal tahun itu saya tulis 2023 goals, rutinitas yang harus saya rubah di tahun ini apa gitu loh. Misalnya dari hal kecil aja, dari jam bangun tidur, itu dari jam tidur, kebiasaan untuk membersihkan kamar, kayak gitu, yang hal kecil seperti itu. Kemudian ibadahnya juga harus dijaga. Kemudian juga uh, wishlist saya apa sih gitu. Tentunya di dalam tahun yang sepanjang tahun 12 bulan itu wishlist saya nggak bukan cuma satu doang kan. Jika saya ingin menyelesaikan kuliah, tapi ada impian lain, maksudnya saya pengen misalnya apply beasiswa atau apa, atau misalnya saya ingin bikin kegiatan lomba apa, saya tulis di bulan Januari sekian-sekian saya harus planning apa yang harus diselesaikan. Di bulan waktu itu saya tulis saya harus proposal di bulan Mei. Di bulan Mei. Di bulan Mei atau di bulan Mei, April Mei lah. Alhamdulillah. Dan itu saya taruh di meja belajar. Ini sekedar sharing ya. Yeah. Yang saya lihat setiap hari gitu loh. Yang Oh. saya lihat setiap hari. Jadi ketika kayak saya pulang kampus, saya pulang kuliah, atau misalnya saya lagi di depan laptop, saya lihat itu akan terus apa ya, tersadar gitu. Karena menurut saya kita nggak boleh mengharapkan orang lain yang push kita, walaupun orang tua sekalipun ya. Mereka telah mengharapkan tapi penuhnya kendali di dalam diri. Kita bisa fokus di dalam kendali kita. Di luar kendali entah seperti apa, lika-liku skripsi itu di luar kendali. Yang penting dalam kendali kita nggak berusaha. Jadi di bulan Mei saya harus proposal, gimana pun caranya, gimana pun apapun yang terjadi harus gitu loh di bulan Mei. Kemudian kalau kami di bahasa Inggris itu kami nggak bisa langsung proposal, kita ada namanya seminar judul. Jadi kita nggak seperti yang biasa yang mungkin teman-teman kalau bisa di jurusannya Cahaya dan lain-lain mungkin hanya konsultasi di kaprodinya, tapi kita setelah konsultasi kita harus presentasikan lagi nih di depan-depan dosen. Nah, bisa nggak kita pertanggungjawabkan? Nah, itu ada perubahan Kak Cahaya. Aku yang awalnya pengen ambil skripsi
yang kayak gini tiba-tiba ada perubahan, itu nanti kita cerita lagi. Pokoknya itulah, Oke. sebisa mungkin lah gitu. Jadi emang dirubah dari awal kebiasaan kecil, karena kebiasaan Iya, kecil itu akan menjadi kebiasaan besar yang kita benar sekali, lakukan, dan itu pasti lakukan. dampaknya besar juga di Besar, kehidupan. iya benar sekali. Ya, itu kita pasti karena udah baca kan bukunya Atomic Habits Iya, pasti ya. ada. Oke, kita bicara soal skripsi. Iya benar. Nah, oke, mahasiswa akhir tuh pasti banyak banget ujiannya, ya Iya, nggak sih? benar sekali. Bukan hanya soal tugas akhir, tapi Benar. juga banyak hal-hal yang dari luar Iya yang benar. itu tuh bisa menjadi apa ya, hal-hal yang bisa membuat kita terdistraksi gitu Iya ya. benar sekali. Nah, Iya, ya. gimana sih Kak sebenarnya caranya kita tuh supaya bisa memang fokusnya tuh ke skripsi, apapun yang tadi Kak Rara bilang bahwa apapun yang menjadi rintangan dan ujiannya, yang penting harus fokus ke Harus skripsi. fokus. Apa sih sebenarnya kuncinya? Kuncinya itu to be honest ya, to be honest kalau boleh sharing pada saat saya skripsi di proposal menuju hasil itu saya lagi hancur-hancurnya banget. Wah, Kalau dikata anak muda tuh lagi galau gitu loh. Lagi bener-bener kayak bisa nggak ya saya lanjutin gitu. Karena kan di dalam hidup kita bukan banyak ya persoalan. Selain kuliah, kita punya juga keluarga, kita juga punya betul. pertemanan dan hal yang ya sudah kita dewasa ya kita tahulah ya untuk hal-hal kayak gitu. Itu pasti ada ujiannya pasti ada. Tapi yang dimana yang pertama kita tanamkan niat dan kalau misalnya niat baik itu pasti ada aja ujiannya. Kalau Allah mau angkat derajat seseorang itu pasti dikasih ujian dulu gitu. Kalau Sepakat. kita mau lulus kita harus dikasih ujian. Iya, iya. Ketika kita sudah tanamkan niat kita mau fokus, jangan berharap akan lancar-lancar aja pasti. Dan itu setiap ujian orang yang sedang menghadapi suatu hal ya yang dia ingin itu berbeda-beda. Misalnya Kak Cahaya ujiannya di sini, saya ujiannya di sini. Kalau misalnya kemarin teman saya, kita sama-sama bikin skripsi. Teman saya ujiannya dosen pembimbingnya tuh yang benar-benar sulit ditemui. Nah, itu dia Nah, drama mahasiswa akhir tuh itu. kalau saya ujiannya lain gitu lain. Pasti aja ada gitu. Tapi bagaimana kita bisa menghadapi itu semua? Kita harus apa ya punya kesadaran full gitu loh. Kalau saya sekedar sharing ya, skripsi saya, sekedar kasih saya tahu, saya tuh sempat kemarin kan seminar proposal. Sebelum seminar proposal kan ada sebenarnya seminar judul. Yang itu judul saya sudah biasa saya. Dan waktu itu yang bukan menguji sih, ya tepatnya yang disaksikan lah. Karena waktu kita presentasi seminar judul bukan seperti seminar proposal yang harus ada pengujinya, itu belum. Tapi pokoknya harus ada dosen di situ yang lihat. Nah, waktu itu dosen yang dilihat itu kebetulan setelah itu jadi dosen pembimbing saya. Sebelum itu mereka sudah ACC-kan judul saya. Judul itu jenisnya apa ya? Uh, Sudah lah ada judul yang satu lah gitu. Nah, setelah itu saya sudah disetujui judul itu. Setelah saya sudah mulai menyusun, eh, tiba-tiba judul saya diganti menulis proposal. Wow, dramatis banget. Dramatis banget. Iya, Dan iya. untuk pembimbing kedua, alhamdulillah beliau orang yang baik baik sekali. Pembimbing Masya satu Allah. juga sangat baik sekali. Cuman kan mereka pasti setiap dosen kan punya Sudut pandang yang berbeda. ya punya karakter yang berbeda juga. Tapi mereka intinya niatnya pengen bantu supaya kita selesai. Tapi kan mereka punya masukan yang berbeda kan. Itu tantangan juga. Pembimbing dua udah oke. Kita maksudnya waktu itu diarahkan ke Rara lanjut lah gitu. Saya lanjut untuk menyusun. Ada beberapa perubahan kan. Maksudnya penulisan dan lain sebagainya. Nah, ke pembimbing satu, beliau mati-matian harus diganti tuh judul. Itu tantangan saya waktu Itu itu. galau banget tuh. Galau banget dong. Dan saya sempat ketemu sebelumnya itu udah 2-3 kali lah untuk mempertahankan, Pak, saya pengen yang ini, Pak, gitu. Saya udah belajar yang ini, Pak, gimana gitu. Nah, alhamdulillahnya pada saat itu Allah tuh maha baik banget. Waktu itu yang saya pikir saya tahunya itu gitu. Tapi ketika kalau misalnya waktu pada saat itu saya nggak ganti tuh judul saya, pasti saat ini saya masih menyusun karena judul yang saya ambil itu ribetnya luar biasa karena harus penelitian itu ada pretest lah terus habis Wow. itu ada post test terus harus ngajar karena kan saya latar belakang pendidikan ya guru gitu jadi kita harus turun ke sekolah nah dikasih saran untuk ganti judulnya alhamdulillah dimudahkan nah pada saat itu saya bilang Pak gimana saya udah belajar ini terus kata yang paling saya ingat dari dosen pembimbing pertama saya tuh beliau bilang "Eh, eh, terus kalau misalnya kamu bingung, Rara bingung, terus gunanya saya sini apa? Saya di sini adalah sebagai kayak tempat curhat kamu. Kalau misalnya kamu pusing deskripsi, kamu datang cerita ke saya, tanya ke saya. Itulah gunanya saya gitu.
Oh, Masya Allah, baik Itu banget. baik banget alhamdulillah. Dan mereka tidak pernah menyulitkan saya sedikit pun. Saya sangat bersyukur. Eh, saya WA selalu dibalas. Oh, Paling lama ya 15 menit. oke. Selalu dibalas gitu. Nah, setelah saya pikir-pikir apa ya, dan saya nggak berpikir nggak mungkin saya sendiri bisa mendapat ini semua gitu, karena usaha saya sendiri semata-mata nggak mungkin. Setelah saya pikir kembali, saya lihat kembali, itu ternyata doa dari orang tua Masya Allah. dan doa dari dan keluarga besar yang begitu menyayangi saya juga gitu. Karena saya selalu terbuka, Kak Cahaya. Saya selalu terbuka. Saya sekedar bilang, mah, kakak mau pengen ini judul, sekedar dulu saya diganti aja. Saya tanya, mah gimana ya gitu. Terus mereka bilang ikuti aja jalurnya, dosen pasti mau yang terbaik gitu kan. Tanpa tanpa kita sadar ya, kalau misalnya kita terbuka kepada orang tua, keluarga, itu keluhan kita, tapi di belakang itu mereka pasti berdoa Betul ya, banget. pasti berdoa berdoa mudahkan anaknya, mudahkan saya gitu. Tanpa sadar jalan aja gitu loh, walaupun lika-likunya pasti ada Iya. ada banget gitu loh.